Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin. Ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana husanila jami'il arwah bi'atil majlis wa ghairahum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. An Abi Raqayyata Tamimid Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal. Hadis yang ketujuh membahas tentang masalah agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Lewat agama itu dan di dalam agama itu banyak ngandung nasihat. Nasihat itu peringatan atau seruan. Dalam agama dinul haq ada agama dinul haq. Din adalah agama, al-haq ay at-tauhid. Al-haq artinya satu kebenaran. Yang dimaksud satu kebenaran adalah satu agama yang mengajarkan di dalamnya itu tentang bagaimana cara mengesahkan terhadap Tuhan. Itu maksudnya dinul haq. Bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinul haq. Agama yang mengandung petunjuk untuk ruhaniyah ini bisa mengesahkan pada Allah. Tidak menduakan tapi mengesahkan pada Allah, yang disebut dinul haq. Dialah Allah yang mengutus satu utusannya dengan membawa petunjuk yang di dalamnya petunjuk itu dinul haq. Lagi Aidinut tauhid. Ad-din adalah agama, al-haq ay tauhid untuk mengesahkan pada Allah. Al-haq
adalah satu kebenaran yang mengandung satu ajaran untuk mengesahkan pada Allah. Maka hadis ketujuh ini disebut agama adalah merupakan satu nasihat. Agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamimid Dari, hadis dari Abi Ruqayyah, sesungguhnya Kanjeng Nabi dawuh, rupane dawuh, ad-dinu utawi agama itu an-nasihatu, nasihah, pitutur. Yang dimaksud ad-din di situ mana di antara agama yang mengajarkan rohaniyahmu untuk mengesahkan Tuhan, bawa agama itu. Bukan agama yang mengajarkan hatimu untuk menduakan Allah, menduakan Tuhan. Maksudnya apa? Konteksnya ini adalah iman, Bapak Ibu. Konteksnya iman. Mana agama yang mengajarkan iman hanya kepada keesaan, itulah yang dimaksud dinul haq ini. Mana agama yang mengajarkan di dalamnya pendidikan untuk beriman selain ke akhirat, mohon maaf, miturut hadis ini bukan. Jadi saya tidak menyebut nama agama secara zahiriyah, tidak. Mana di antara agama yang tidak mengajarkan ruhaniyamu ke esa, maka bukan itu yang dimaksud. Agama adalah nasihat. Carilah agama yang agama itu mendidik ruhaniyamu untuk masuk di dalam pengesakan pada Allah atau pada Tuhan. Kulna ngucap sopo ingsun, liman terhadap siapa? Kala dawuh Kanjeng Nabi, kulna ngucap sopo ingsun, ingsun sopo Abi Ruqayyah, liman dateng sinten? Kala dawuh Kanjeng Nabi, lillahi maring Allah, wali kitabihi maring lan maring kitabe Allah, wali rasulihi lan maring utusane Allah, wali aimmatil muslimina lan maring pira-pira imame wong muslim, wa ammatihim lan masyarakate wong muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud terhadap siapa beliau bersabda menjawab kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diceritakan Bukhari dan Muslim. Kalimat agama yang dimaksud di sini adalah nasihat sebagai wadah. Kalau boleh dikatakan organisasi, ya, kumpulan
sebagai wadah untuk mengisi semua apa kandungan-kandungan itu. Yang dimaksud kandungan adalah ajarannya, yang dimaksud ajarannya adalah condong ruhaniyah ini kepada keesaan Allah. Ini yang dimaksud agama adalah satu nasihat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di situ dikatakan liman qol lillah, kedui Allah. Artinya apa? Pedoman-pedoman itu akan mengajarkan terhadap kita bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Untuk mengesahkan Allah. Kalau dengan bahasa umum, siapa Tuhanmu namanya di setiap agama itu tidak sama. Dan perbedaan satu nama dalam sebuah Tuhannya masing-masing itu tidak menjadikan ruhaniyahmu itu menjadi persoalan, manakala ruhaniyahmu itu betul-betul duduk di dalam dinul haq. Artinya, jikalau ruhaniyahmu itu duduk di dinul haq, maka orang yang menyebut Tuhannya yang tidak sama dengan kau namanya itu tidak menjadikan satu problem ruhaniyahmu. Ini kalau kita duduk di dinul haq. Jadi fungsi daripada kita masuk di dalam dinul haq itu adalah pertama lillah, terhadap Allah itu kita tidak fanatik. Kita akan mengerti dan memahami dan menyadari bahwasanya semua apa yang terjadi pada diri kita itu semata-mata karena pelayanan Allah. Ini kalau sudah masuk dinul haq, mengesahkan pada Allah. Setiap kali kita beraktivitas, justru di dalam hatimu akan berkata bahwasanya kau ini dilayani Tuhan, kau ini dilayani Allah, sehingga dirimu bisa melakukan aktivitas tersebut. Rotasi dan perputaran akan problematika dalam dirimu itu semua yang melayani adalah Allah itu sendiri. Kesadaran di dalam hatimu seperti ini akan tumbuh tidak hanya terhadap dirimu, tetapi kau akan melihat terhadap diri selain dirimu. Tetap kau mengatakan yang melayani adalah Allah. Berarti anak kecil nangis itu dilayani Allah. Iya. Berarti Gusti Allah nangis. Iyo. Wis ngono ae gak bingung-bingung. Jadi kita beriman semata-mata lillah, hanya karena Allah di situ. Semua apapun yang terjadi, khususnya diri kita sendiri, itu sebab dilayani Allah. Masih sore hari ini kita dilayani Allah ini, dilayani. Apapun yang terjadi pada diri kita ini semata-mata karena pelayanan Dia. Ada apa ini? Ada wetang jeruk,
ada berubi, oh macam-macam. Itu atas pelayanan Allah. Jantungmu bisa berdenyut karena pelayanan Allah. Napasmu bisa keluar masuk karena terus dilayani Allah. Jadi Allah tidak henti-hentinya melayani terhadap diri kita. Itu yang pertama terkait pelayanan. Maksud terhadap Allah itu mengesahkan kita. Kedua, nasihat untuk kitab-kitabnya. Maksudnya kita beriman terhadap Allah itu lewat kandungan yang ada di dalam kitab-kitab itu. Lah, kitab itu sebagai wadah ya di dalam dinul haq, wadah isi materi bagaimana cara Anda untuk mengesahkan Allah. Jadi kitab itu identik dengan apa? Dengan satu ajaran sistem bagaimana cara kita untuk mengesahkan Allah. Sedangkan kitab yang dimaksud di sini itu tertuang di dalam hatimu masing-masing. Saya tidak bicara kitab yang kita pegang secara dohiriyah, bukan. Tapi saya bicara tentang kitab di sini adalah kitab yang tertuang di dalam ruhaniyahmu. Sebab ini kitab khusus untuk mengesahkan pada Sang Yang Tunggal. Lewat ajaran itu hanya diletakkan Allah di dalam Al-Quranul Qadim. Selanjutnya yang ketiga, nasihat untuk para rasulnya. Ini berkenaan dengan apa yang dibawa dan apa yang disampaikan. Ini kita proses dari muraqabah dulu. Artinya masih ada dua. Masih ada hukum sebab akibat di syariat. Berarti dengan Rasul itu yang menyampaikan, akhirnya kita akan memahami apa yang namanya dinul haq, apa yang namanya ajaran-ajaran di dalam agama mengesahkan Allah itu. Bahasa syariat kita melihat makhluknya, kita kenal sebagai mursyid, adalah sang petunjuk jalan menuju pada Allah. Cuman konteksnya pada malam hari ini, sore hari ini kita mengatakan al-mursyid atau ar-rasul itu pandangan hakikat, tidak lain dan tidak bukan kecuali hidup pada dirimu sendiri. Itulah Allah yang senantiasa memberikan wejangan terhadap kita, selalu memberikan petunjuk terhadap rohaniyah kita, bagaimana cara untuk mengesahkan pada Allah itu sendiri. Jadi yang kumaksud daripada Rasul di sini adalah al-mursyid, tujuan sang yang petunjuk. Yang kumaksud sang yang petunjuk tidak lain dan tiada bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk para pemimpin umat Islam maksudnya adalah menolong mereka dalam kebenaran, menaati perintah-perintah mereka dan memperingatkan kesalahan mereka dengan lemah dan lembut. Artinya gini, Pak, tabi'inat tabi'in ini sebagai pewaris, sebagai penerus para rasul. Artinya Bapak Ibu, kita menghadapi kondisi masyarakat umum, menghadapi kelas umum. Kalau kita menghadapi kelas umum dikatakan tabi'inat tabi'in, al ulama
warasatul anbiya, panjang tangan Allah. Dikatakan panjang tangan Allah adalah al-mursyid, manusia, makhluk itu sendiri. Makanya kadang-kadang ada yang fanatik dengan kemursidan secara umum atau pemimpin umat makhluknya. Kalau enggak mursyid kae ngono wis gak penak. Berarti kita mengatakan pembatasan terhadap kepimpinan Allah. Kalau kita sudah identik dengan al-mursyid, satu otomatis nanti jenengan akan mengejlokkan mursyid lain, ngejlok, menjatuhkan mursyid yang lain. Jangan. Itu konteksnya kalau secara dohiriyah, monggo karena itu makhluk. Tapi khawatir saya itu nanti akan bermakna ke dalam. Mengapa Allah kau batasi? Gak bisa kita membatasi Allah. Bah Allah ngini, bah Allah ngini. Contoh. Mana buktinya kalau Allah itu maha adil? Si A dijadikan, mohon maaf, sempurna jasadnya, si B dijadikan dia itu gak sempurna jasadnya ketika lahir, mohon maaf, gak punya tangan satu. Terus si C begitu, dia bekerja itu sregep juga Pak, rajin, tapi enggak kaya-kaya, ya tak? Lah si B kerjanya ukur-ukur ya Allah, malas-malasan, tapi kok dia cepat kaya. Mana letak keadilan Allah? Kita enggak sadar kalau kita itu selalu menyalahkan Allah. Itu sudah adil. Mengapa Allah menjadikan si A ini jadi orang begini begitu, si B si C enggak sama? Bukan ini termasuk sifat keadilnya Allah. Enggak, justru tidak hanya sifat adilnya Allah, tetapi juga sifat kuasanya Allah. Allah kuasa menjadikan si A begini, si B begitu, si C begitu. Enggak sama, itu bentuk kekuasaan Allah. Bukan itu bentuk tidak adilnya Allah. Enggak bisa. Saya itu sholatnya sudah tekun, ibadah malam hari, wiridane juga terus. Siang hari saya juga sholat duha dan lain sebagainya. Mana keadilan Allah? Saya belum diperhatikan. Saya nggak dapat pekerjaan, juga rezeki saya susah banget. Katanya barang siapa yang duhanya istiqomah, malam hari membaca gini, katanya maka Allah akan mendatangkan rezeki terhadap dirimu min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga. Mana kita manusia gak sadar Pak, dikasih dilayani Allah lewat ambekan nih, napasi yang tidak bisa kau rupiahkan dengan apapun. Kita nggak sadar. Subhanallah. Ayo coba kita rupiahkan 10 menit aja, kita rupiahkan 10 juta misalkan. Diambillah kita 10 menit tidak bernafas, dikasih 10 juta. Gimana rasanya Anda? Mau silahkan daftar. Iya. Enggak ada yang mau Bapak Ibu. Sekalipun lah
orang yang paling tidak punya itu nggak mau, Pak. Nggak mau. Dia sepanjang hidupnya itu jangankan 10 juta, membawa tok, nyekel aja 5 juta nggak pernah. Itu pun dia dikasih 10 juta, nggak boleh ambekan 10 menit, itu nggak mau. Apalagi jenengan. Hanallah, udah. Kita nggak terasa kalau setiap saat dan waktu Allah selalu melayani kita. Melayani kita. Jangan kau ukur perkara-perkara takdir di depan kita enak gak enak sebagai ukuran adil dan kuasanya Allah. Enggak. Coba ayo kita resapi satu saja masalah pernafasan. Gak mampu kita disuruh untuk membayar oleh Allah, membalas oleh Allah atas pelayanan Allah terhadap kita. Kita rupiahkan dalam 1 hari 1 malam. Jangankan 1 hari 1 jam mai. Nggak bisa kok, apalagi 1 hari. Di situ loh, Pak. Makanya lah, walaupun tidak ada yang digodok sama sekali, tidak ada yang kita masak sama sekali, itu sudah merupakan satu anugerah Allah. 1 hari kita nggak boleh makan. Nggak boleh makan 1 hari karena puasa. Secara syariat mengatakan seperti itu. Cuman secara hakikat kita nggak paham. 1 hari kita dilarang ruhaniah kita nyaplok makan terhadap selain Allah. Iman, konteksnya iman. Jangan beriman terhadap selain Allah. Kita diperintahkan untuk tidak beriman pada selain Allah. Yes, kita lakukan semampu di dalam diri kita masing-masing. Nasihat para pemimpin umat Islam, menolong mereka dalam kebenaran, mentaati perintah apa yang dia lakukan. Ning dunya iki, ning Indonesia kita juga harus taat terhadap imam pemimpin kita secara pemerintahan. Wa uli amri minkum. Pemimpin qadhi itu. Imam kita, presiden kita kasih peraturan. Secara syariat kita taati supaya dohiriyah ini itu tidak ada khilaf, tetapi hukumnya sudah benar, ya, hukumnya sudah benar. Pelakunya inilah yang ku maksud kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena tidak dibarengi dengan hukum dalam. Kita tahu, Pak, ngemplang uangnya rakyat salah itu tahu. Kita tahu kalau korupsi itu salah, tahu kita semuanya. Kita masyarakat, lebih-lebih kita pejabat yang bernaung di atas undang-undang lebih paham kalau korupsi ngemplang uang masyarakat itu salah. Undang-undangnya sudah ngomong. Tetapi mengapa hal itu masih terjadi aja? Karena tidak kita sertakan dalam diri kita masing-masing hukum yang sebenarnya, yaitu dinul haq ini. Sehingga ruhaniyah kita itu kalah dengan apa yang dibisikkan nafsu dalam diri kita.
Kalau ruhaniyah sudah menjadi budaknya hawa nafsu yang ada pada diri kita, maka hukum yang dominan, yang menyetir adalah hukumnya nafsu. Kita tahu, nafsu juga tahu kalau itu salah. Mengkorupsi uang masyarakat itu salah. Tetapi ruhaniyah tidak berdaya, Pak. Tidak berdaya. Ruhaniyah kita tidak berdaya dengan apa yang dibisikkan nafsu dan yang diperintahkan nafsu. Nggak berdaya. Akhirnya jasmani kita pasti melakukan. Karena apapun alasannya, jasmani itu adalah prajurit dan ruhaniyah adalah raja. Yang memerintahkan prajurit adalah raja. Berhubung rajanya itu terkuasai oleh nafsu, maka hukum yang dilakukan si raja adalah hukumnya nafsu. Otomatis akan selalu melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, perlu kita nasihati imam yang seperti ini. Makanya lewat media ini saya katakan bahwasanya siapapun tentang hukum yang sudah diputuskan itu sudah benar, semua benar. Tapi untuk bisa menyeimbangkan kebenaran di dalam dohiriyah ini, hanya satu jawabannya, dinul haq. Hukum dohirmu, hukum batiniyahmu harus kau terapkan di situ. Artinya ruhaniyah kita harus mengasumsi hukum hakikat. Kalau tidak, siapapun Bapak Ibu silau dengan apa yang kita lihat. Ruhaniyah kita tidak akan pernah sanggup untuk menghindari dari perintah hawa nafsu dalam diri kita, nggak akan sanggup. Nggak kuat, Pak. Siapapun kita, sealim apapun kita, sekaya apapun kita, kita tidak akan pernah puas. Sungguh kita dikasih Allah pabrik 7, pasti pingin 10, Pak. Kalau sudah dapat 10, nggak akan berhenti, akan ingin yang namanya pabrik itu 12 sampai berapapun. Itulah karakter nafsu diri kita sebagai manusia. Manakala dikuasai oleh nafsu, jadinya seperti itu. Nggak akan puas, Pak, nggak akan puas. Ini akan berhenti manakala Anda sudah mencondongkan hati pada Allah. Ingat, Allah sudah mengenas terhadap kita. Tidak akan pernah puas kita itu dengan kekayaan, kenikmatan yang ada di dunia, sekalipun sudah sundul langit, tidak akan pernah puas. Mohon maaf, kok umpama di dunia itu di atas pangkat presiden masih ada, pasti akan ingin mencari di atas presiden. Perdana Menteri, misalkan di atas Perdana Menteri masih ada, pasti manusia itu pengen di atas Perdana Menteri. Sungguh, Pak, apapun lah yang ada kaitannya dengan kenikmatan dunia, tidak akan pernah berhenti. Allah sudah mengenas, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tidak ada puasnya, dan kita tidak akan berhenti untuk melalaikan pada Allah. Enggak akan berhenti, Pak, kecuali ruhaniyahmu itu dimasukkan terhadap neraka condro di mukoh. Maksudnya masuk di dalam bahrut
tauhid. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin maksudnya adalah memberikan bimbingan kepada mereka apa yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka. Artinya apa? Kalau kita bicara masalah hukum syariat, berarti kita hadapkanlah hukum-hukum yang ada kaitannya syariat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Di situ akan menjadi masyarakat yang damai kalau semuanya patuh. Tentunya ini kalau tidak dibarengi dengan hukum hakikat nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Namanya tonggo, kalau ada nggak enaknya setitik mesti diomong. Apalagi kaum wanita, mohon maaf Bu ya, senengani kan apa namanya coronge buanter banteran. Corong bendino iki nek gak muni katanya kayak griming-griming kuping. Nek wis ngomong ngoten ngelalar tutuk endi. Jarine tampar iku dawa, tapi masih dawa omongan. Enggak tahu. Ini memang karakter seorang wanita, memang Allah ciptakan untuk doyan apa? Ngeten apa? Doyan apa, Bu? Doyan ngerumpi lho. Nah, kayak ngerumpi tentang masalah bagaimana ruhaniyah pada Allah, silakan. Kebanyakan enggak tengah masyarakat itu. Sing dirumpi apa? Wah, gosip. Bapak Ibu, hal itu akan bisa berhenti. Karakter kita sebagai masyarakat yang karakter condong pada dunia akan bisa berhenti manakala ruhaniyah kita akan menerima dinul haq, isi daripada dinul haq. Berarti ya kita harus masuk dalam satu kelompok di mana di dalamnya itu hanya membahas tentang ajaran-ajaran untuk mengesahkan pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan semua apa nasihat yang terkandung untuk mengesahkan pada Allah baik terhadap dirinya maupun di luar dirinya itu diwadahi atau dimasukkan di dalam dinul haq atau agama yang mengesahkan Allah. Manfaatnya, prakteknya itu terjadi pada diri kita manakala diri kita patuh dengan hukum hakikat. Oke. Yang kedua, sebaik apapun hukum di dalam syariat, manakala tidak disertai dengan hukum hakikat, ingat pelanggaran masih tetap terjadi. Pelanggaran ruhaniyah terhadap Allah masih tetap terjadi. Itulah manusia dengan alasan karena ruhaniyah itu sebagai raja, prajuritnya adalah badan ini. Manakala rajanya terkuasai nafsu, maka otomatis perilaku jasmaniah seperti apa yang telah dituangkan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Tetapi sebaliknya, jikalau ruhaniyah mendengarkan nasihat di dalam dinul haq, maka apa yang dilakukan raja pasti memakai hukum yang hukum itu dari Allah atau Tuhan yang dari nama agama Anda masing-masing. Itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan di majelis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari dinul haq, seakan-akan kita tidak membedakan agama satu dengan yang lain. Ije. Terus pundi tentang ayat innad dina indallahil Islam.
Nyuwun keterangan Gus. Pertanyaan nomor kali, di dalam surat Al-Fatihah ada ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai di hari pembalasan. Yang saya tanyakan, padahal din itu adalah agama, mengapa diartikan pembalasan? Matur nuwun, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang siapapun ruhaniyah Anda kalau sudah mengenal isi di dalam dinul haq, dia tidak menjadi manusia yang berkarakter egoisme. Tidak. Pasti dia akan mengembalikan wa inna ilaihi roji'un, sehingga tidak membedakan, tidak melihat dari sisi agama secara dohiriyah. Kalau begitu bagaimana status atau legalitas daripada ayat inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam ini konteksnya kita memakai dari kata dasar apa? Kemarin sudah kita bahas dari dua huruf sin lam mim, salama, selamat, ya. Ada Islam kita ambil dari kata dasar pasrah, taslim. Kata dasar pasrah. Jadi bukan tulisan Islam, bukan. Makna daripada Islam kita ambil dari kata bahasa dasar adalah pasrah. Otomatis ini konteksnya adalah tauhid. Pasrah yang bagaimana? Nah ini. Selamat yang bagaimana? Jadi bukan tulisan, mohon maaf, Islam, bukan tulisan Islam begini. Yang dimaksud pasrah itu yang bagaimana? Itu yang dijabarkan di dalamnya. Yang dimaksud selamat itu yang bagaimana? Ini kita cara untuk memahamkannya itu harus dan tidak terlepas dari dinul haq. Sing selamat jasate apa rohnya? Yang pasrah jasadnya apa ruhnya? Ini yang ku maksud. Memang benar Allah katakan sesungguhnya inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kita mandangnya Islam bukan tulisan. Kita mandangnya Islam bukan bendera. Kita memandangnya Islam bukan, mohon maaf loh ya, bukan nama, tapi kita memandang Islam dari segi perbuatan. Lah, perbuatan pun itu mencerminkan dua hal, jasmani dan rohani. Makanya yang dimaksud salama, selamat, itu selamat dunia jasmani, selamat akhirat rohani. Itu secara otomatis pasrahnya kudu tenan, harus betul-betul pasrah. Sekarang gini Pak, ayo kita baca di lapangan.
Entah, aku gak ngomong Anda agama apa, ndak. Secara virtual agama apa enggak, aku enggak tanya. Coba ayo dievaluasi, kita sudah pasrah pada Allah segi apapun. Tapi ketika saat yang kita sudah pasrahkan pada Allah, kembalikan pada Allah, terus memang betul-betul faktanya diambil Allah, bagaimana ruhaniyah kita, bagaimana jasmaniyah kita. Kalau jasmani dan rohaniyah kita masih ngedumel, tahu ngedumel ya, geranjel-geranjel, berarti perlu Islam kita ditandani, keislaman kita ditandani. Jadi saya tidak bicara Islam secara dohiriyah, enggak, yang berupa nama, bendera dan lain sebagainya. Jadi ayat inna dina indallahil Islam, kalau boleh saya kasih pemahaman, bukan tulisannya, bukan nama Islam itu, benderanya bukan, perbuatan kita sudahkah mencerminkan kepasrahan untuk selamat dunia dan akhirat. Hanya itu. Makanya ada Islam KTP, ada Islam non KTP. Allah katakan udkhulu fisilmi kafah, sempurnakan Islammu. Ini pemasukannya adalah tidak hanya jasmani maupun rohani, dalam berpasrah dan berselamat itu sudah jelas pada Allah. Wes, itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, mengapa di situ memakai makna apa tadi? Kok mboten agama, kok memakai makna din? Itu adalah pembalasan. Soihul kalam, Soihul kalam itu runtutnya sebuah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sekabai puja dan puji itu milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat daripada Allah Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim, sifatnya maha welas, maha sayang, baik urusan jasmani, Ar-Rahim urusan rohani. Maliki Yaumiddin, dialah raja yang menguasai hari pembalasan. Mengapa tidak memakai din, agama? Kita kembali Soihul kalam. Artinya Soihul kalam itu adalah runtutan daripada kalam sebelumnya itu membahas tentang apa. Kita lihat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Rahman, kasih sayang, urusan tentang masalah jasmani, kasih sayang berarti kebutuhan dunia. Ar-Rahim, Allah kasih sayang terhadap kita tentang hubungan dengan Allah atau kebutuhan rohani kepada Allah. Mana bentuknya? Allah Ar-Rahim memberikan tuntunan di dalam dinul haq yang diberikan terhadap kita supaya kita sadar selama ini ruhaniyah ini, mohon maaf, itu selalu mendolimi Allah, selalu mendolimi Allah.
ketika kita mendolimi Allah, kemudian kita sadar atas perbuatan dolim ruhaniyah kita pada Allah, akhirnya kita ar-Rahim, mendapatkan Rahim, kasih sayang Allah. Mana bentuk kasih sayang Allah? Sadarnya ruhaniyahmu untuk melakukan hanya pada penyembahan iman pada Allah. Sehingga di situ ada dua kelompok, Bapak Ibu. Ketika kebutuhan rohim diberikan Allah pada kita, ada dua kelompok kita. Apa kelompok kita? Wa minhum man hadanallah, wa minhum man hadanallah. Ada kelompok mereka itu menerima ajaran dinul haq. Akhirnya dia mengikuti petunjuk dari Allah. Yang kedua, kelompok yang kedua, wa minhum man haqqat alaihi adz-dhalalatu. Mereka sebagian besar bersikukuh ruhaniyah masih dalam penyesatan, mengikuti hawa nafsu itu sendiri. Makanya maliki yaumiddin, apa? Dialah zat sifatnya menguasai hari pembalasan. Mengapa tidak din? Karena syahul kalam pertama, runtute sing diomong. Misalnya contoh, kita ngomong berubi awalnya, dari godonge bahane apa, gak mungkin langsung ngomong gule, ya dah, gak mungkin. Kita fokus kepada berubi sampai terakhir, nanti baru rica-rica mentok baru engko iku gandengane pas sampai ambek cai kangkung ngoten pun. Iku karena syekhul kalam. Jawaban secara hakikat mengapa itu ad-din, memakai pembalasan, bukan memakai agama. Mohon maaf karena posisi ruhaniyah kita terpecah menjadi dua setelah Allah memberikan ar-Rahim. Sehingga disitulah nanti kita akan menerima konsekuensi diri kita masing-masing setelah Allah memberikan nasihat. Nggih. Sambil menunggu di jalur telepon, di jamaah ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih derek sedanten yang berbahagia. Satu yang saya rasa ini sharing nggih. Sudah 1 minggu nggih Bapak Ibu baiatan yang kemarin ini kok rasanya seperti tiada hari, ngoten lho Gus. Kok gak ono Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ngono kaya wis ilang. Seperti halnya karo HP itu kan kesenangan nggih, kesenangan. Tapi kok nyaris itu malas nyentuh, istilahnya nipis lah istilahnya seperti itu di ranah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama ini, yang keduanya mohon maaf Gus, mungkin Allah lebih menerangkan lagi kalau soal Allah melayani itu lebih tepatnya pada muraqabah. Mungkin dulur-dulur yang sudah fana-fana yang habis bimtek terus kholwat terus sampai fana itu biar kesannya nggak ada dua. Kalau melayani sepertinya nanti ada yang dilayani. Itu nomor 2. Nomor 3-nya tentang ruh. Saya matur suwun sangat bahwa ruh itu adalah selagi masih duduknya belum pada kesucian, belum bisa dikatakan yang mempunyai nama ruh. Artinya masih ada nafsu, ada kesenangan ya, mungkin masih kecil atau sudah dewasa, ono seneng iki ono nafsu ya, ono aloi nggih kuno, ada sisi baik dan buruknya. Naik lagi kepada otak, antara ada otak kiri ini kepada duniawi, yang sebelah kanan ketauhidan. Disitulah letak pertemuannya
kejahatan dan kebaikan. Jadi masih sudah jauh dari ruh yang suci tadi. Itu adalah godaan-godaan. Memang begitu indah nggih ngelihat penyanyi-penyanyi purel-purel ayu-ayu, bapak-bapak ibu yang wasno artis yang ganteng-ganteng teko Hollywood, sehingga pikiran itu cenderung kepada duniawi yang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mencapai kembali kepada Allah Sri Minggati biasa Gus, itu memang luar biasa, sapaan Allah sendiri. Hal seperti itu sangat sulit, nggak bisa dinalar. Memang hingar-bingarnya duniawiyah seperti koruptor cari zaman mang seperti itu. Padahal mereka itu sudah haji, nyuwun sewu, bahkan berkali-kali haji. Mungkin saudaranya ayo haji masuk surga, ternyata masih duduk di neraka, masih menangis, masih kena sanksi dan lain sebagainya begitu. Ini sharing Gus ngapunten intermezzo, mungkin bisa dibenahi dengan Gusnya. Matur suwun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena di dalam hadis mengandung nasihat, maka saya sendiri akan mengurai dari muraqabah sampai musyahadah. Sekalipun jamaah yang hadir itu sudah masuk pada ranah dari muraqabah ke musyahadah, nggak ada masalah. Anda justru di situ akan bertambah kuat. Bukan kita mengatakan melayani atau muraqabah itu gak penting, dikarenakan posisi kita sudah di menjelang musyahadah. Enggak. Di luar juga masih banyak yang belum mengerti muraqabah atau melayani. Tetap sesuai dengan pelajaran apa yang kita bahas. Sekalipun itu sebelum ke muraqabah harus kita bahas muraqabah, walaupun kita sudah selesai bimtek. Karena sifatnya Allah tidak hanya melayani Ar-Rahim, tetapi juga melayani Ar-Rahman. Artinya kita manusia itu tidak hanya sudah duduk di musyahadah saja, tetapi masih banyak mereka yang duduk di muhadharah atau mukasyafah. Ya, kalau kita satu forum tidak lewat medsos dan lain sebagainya, orang berapa cukup ya udah. Kalau si A sudah kita sampaikan perkara A, gak usah A itu disampaikan B langsung. B perkara B sudah, ya kita harus C. Berhubung kita di tengah-tengah komplek majemuk masyarakat kita, perlu kita membahas lagi. Kalau tidak butuh membahas muraqabah, minggir aja, gak usah ikuti pelajaran muraqabah. Kalau kita merasa diri kita sudah ke musyahadah, udah minggir aja. Masalahnya kami pun melayani tidak hanya muraqabah menuju musyahadah, enggak, kami juga melayani mereka yang tersesat untuk ke muraqabah. Begitu. Jadi walaupun saya menghadapi satu kelompok yang sudah tidak melayani lagi, bahasanya sudah ke ahad, kalau enggak setuju dengan bahasa melayani saya, minggir aja. Jikalau kau merasa sudah tidak memakai kata melayani atau muraqabah. Sebab banyak di antara saudara kita yang di belakang itu yang butuh kalimat melayani itu bagaimana sih? Muraqabah bagaimana? Masih ada dua. Sehingga tetap saya sampaikan sesuai dengan pembahasan kita. Ya. Sebagai pembahasan kita. Memang kita sering terjerumus. Umat manusia itu dengan indahnya, moleknya isi di dalam duniawiyah itu
luar biasa memang. Itu yang menjadikan banyak manusia yang tersilaukan akhirnya lupa akan dirinya disebabkan karena silauan permata duniawiyah memang. Tetapi kita ya tidak nebiar uyah di lautan, ndak ya. Tetap kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan konteks yang ada di situ. Karena kita manusia, Pak, nggak bisa lepas bahasa dohiriyah, kita bermasyarakat, nggak bisa. Kecuali kami harus hindari semua masyarakat yang tidak sekelas dengan saya, baru bisa kami tidak bicara ke belakang kembali. Karena kita juga masih butuh sana, butuh sini dan lain sebagainya. Kita punya anak dekat, orang dekat, anak dan istri dan lain sebagainya. Ya. Jadi tetap ya. Jadi kita akan menjaga diri kita sendiri masing-masing dari silauan-silauan yang menjadikan rohaniah kita terperosok dalam jurang nafsu dalam diri kita masing-masing, dengan cara kembali lagi kita kepada Allah. Makanya seri oleh minggat sebetulnya wis tuwuk, wis ndang, wis tuwuk wisan, wis saking geleke, wis saking suwene. Wad'u ila rabbik. Oke. Ada lain? Silakan. Mungkin di jalur telepon seluler ingin bergabung, kami persilahkan sambil menunggu juga di majelis ada, silakan. Oke, di majelis ini di telepon sudah ada, bisa keterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Oke, monggo. Gus, aku mau sharing, mau minta pendapat, Gus. Iya. Karena kita sudah di musyahadah, Gus. Sudah ahad, kita sudah fana terhadap pikir. Apakah syariat itu masih berlaku, Gus? Torikot. Apakah torikot itu masih berlaku gitu dah? Iya, Gus. Oh ya. Kita sudah fana, Gus. Lupa. Sampai 40 hari nggak bangun gitu, Gus. Iya. Atau 40 hari baru berapa menit perasaan saya, Gus. Gitu, Gus. Gimana menurut Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ruhaniyah sudah ditarik Allah, lah ruhaniyah Allah tarik itu lewat tandanya bagaimana? Ya, di belakang Bapak tadi ada lagi di jalur telepon, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Saya dengan Ibu Luki di Tangerang. Iya. Ini Gus yang saya tanyakan itu setelah kemarin mengikuti proses baiat dari salah satu dari keluarga kami tuh dia ingin holwat, tapi dia tetap mendawamkan zikir sirur asror, tapi tidak menjalani syariat seperti sholat fardu 5 waktu itu. Menurut pandangan hakikat makrifat itu pripun, Gus? Terima kasih, Gus. Oke, dari Waalaikumsalam, dari Ibu Luki di Tangerang terkait kholwat, kita tidak mengindahkan hukum syariat bagaimana.
Oke, dari Bapak tadi di depan kita jawab bahwasanya thariqah yang kita jalankan itu kita parkir, Pak, ya. Ya, kita parkir. Ya, ini di belakang mungkin sinten Pak Yahya dari Lombok. Silakan. Assalamualaikum. Langsung Pak, ya, pertanyaan. Ya, ini tiang baru dapat salah satu ayat ini yang mungkin bisa kita jadikan dalil atau menguatkan diri ini masalah sirul asrar, okay? Iya. Yang ada terdapat di surah At-Toha ayat 7 yang berbunyi wa in tajharu bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Nah, yang artinya dan jika engkau mengeraskan ucapanmu sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi kembali. Nah, di sini yang dapat simpulkan bahwa rahasia di atas rahasia itu memang adalah yaitu sirrul asrar. Dan di sini perlu menegaskan suara dalam apapun bentuk di fisik ini karena Allah mendengar lah itu segala sesuatunya, baik yang secara rahasia dan lebih-lebih di sirrul asrar ini. Mohon penjelasannya, Gus. Bagaimana kaitannya dengan sirrul asrar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur telepon mungkin kita cancel sementara, nggih. Dari Bapak tadi terkait masalah kalau sudah sampai ke musyahadah apakah thariqah itu masih kita dawamkan, lakukan. Gini Pak, kalau ruhaniyah itu sudah sungguh-sungguh ditarik Allah di musyahadah, maka tidak berlaku lagi hukum thariqah pada ruhaniyah Anda. Tergantung jasmaniyah bagaimana. Inilah yang kumaksud diparkir, ya. Yang kedua dari Ibu Luki, jikalau Allah menetapkan si hamba tersebut melakukan hukum hakikat, melaksanakan kholwat dalam rangka menuju dan bertemu Allah tanpa mengindahkan hukum syariah, kalau itu karena Allah, maka kami pun tidak bisa menyalahkan dari segi apapun, tidak, karena semua itu potret dan sistem dari Allah masing-masing terhadap hamba masing-masing. Sebab siapa yang dipilih dialah yang pastinya akan melepaskan keakuannya hamba. Yang terakhir surat Toha ayat 7 tadi yang terkait sirul asrar. Memang Bapak Ibu, ini yang selama ini tidak pernah dibedah di mata masyarakat tentang nurun ala nurin. Itu dalam surah An-Nur ayat 35. Tentang masalah rahasia di atas rahasia dalam surah Toha ayat 7 tadi yang kami sebut sebagai sirul asrar, di dalamnya memang penuh dengan apapun yang dimaksud su'aul basiroh wa ainul basiroh wa hakul basiroh. Artinya silakan Anda berzikir jahri, Anda silakan berzikir sirri, tetapi di dalam zikir jahri dan sirri sertakanlah sirul asrar. Ini maksud saya dalam surat Toha 7 tadi, apapun yang kau zikirkan jahri atau sirri sertakan sirul asrar. Oke, terima kasih atas semua atensi atau masukan yang sudah kami terima, baik nasihat maupun jawaban atau pertanyaan yang sudah masuk di meja kami terima dan kami ucapkan beribu terima kasih. Mudah-mudahan semua apa yang telah diberikan Allah menjadikan satu ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.